wala as'al anhu ahadan ghairah. Ya Rasulullah, sebutkan kepadaku tentang Islam. Sebutkan kepadaku tentang Islam. Apa sih Islam? Intinya itu apa? Maka Rasulullah menjawab, qul amantu billah tsumma istaqim. Intinya Islam itu dua. Yang pertama adalah katakan aku iman kepada Allah. Yang kedua, istiqomah itu keimanan dan buktikan dengan amal soleh. Alladzina amanu wa amilus solihat. Alladzina amanu wa amilus solihat. Intinya Islam itu adalah istiqomah. Salatnya, puasanya, zikirnya, baca Qur'annya, iktikaf di masjidnya, bangun sebelum subuhnya dan seterusnya. Intinya Islam itu istiqomah. Ya. Pernah sekali waktu Rasulullah SAW itu berpapasan dengan seorang sahabat. Kelihatan rambut daripada Rasulullah SAW itu memutih, berubah. Kemudian sahabat tanya kepada Rasulullah SAW, man asra'a syaibaka ya Rasulullah. Ya Rasulullah, betapa cepat rambut anda ini memutih ya Rasul. Mungkin saat itu usia Rasulullah baru misalkan 40 tahun, 45 tahun misalkan, tapi kelihatan berubah gitu, banyak memutih. Maka sahabat tanya, betapa cepat rambut anda ini memutih, berubah ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan, syayyabatni Hud wa akhwatuha. Yang membuat rambutku ini cepat memutih, cepat berubah karena surat Hud dan saudara-saudaranya surat Hud. Apa saudara-saudaranya surat Hud? Saudara-saudaranya surat Hud itu adalah surat-surat tentang kiamat. Amma yatasa'alu idza waqa'atil waqi'ah, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Surat-surat tentang kiamat itu bikin rambutnya Nabi itu berubah. Padahal Nabi itu nggak ngalami kiamat. Nabi bahkan orang yang beriman aja, asal diakui keimanannya dia oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak bakal ngalami kiamat. Yang ngalami kiamat adalah orang kafir dan munafik. Kedahsyatan daripada kiamat yang ngalami adalah orang kafir atau orang yang ngaku Islam tapi nggak diakui Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Munafik. Dahsyat yang namanya kiamat itu. Yang namanya kiamat itu sampai disifatkan oleh Allah dalam Al-Quran, ibu nyusoni anaknya dilempar ke anak, saking kagetnya. Kalau seandainya ada perempuan hamil langsung lahir itu anak, saking gentingnya keadaan kiamat. Itu yang membuat rambutnya Nabi berubah, cepat memutih. Badan Nabi nggak alami kiamat. Kita ini ada resiko ngalami kiamat. Kenapa? Mungkin kafir enggak, mungkin munafik ya gitu. Naudzubillah. Kita nggak tahu. Ya boleh aja semua orang ngaku-ngaku. Tapi apakah pengakuan itu juga dilegitimasi, diabsahkan oleh pengakuannya Allah Subhanahu wa taala? Ya, ngaku kita lulusan Universitas Indonesia. Ngaku, silahkan ngaku. Tapi dicek di UI, ada nggak ijazahnya? Nggak ada, bohong. Sama, ngaku Islam, ngaku iman. Pertanyaannya adalah sejauh mana pembuktian keislaman keimanan kita? Dan nanti di akhir apakah kita diakui sebagai orang yang iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala? Anehnya Rasulullah nggak bakal ngalami kiamat, kepikiran kiamat sampai berubah. Kita yang ada resiko ngalami kiamat, jangankan berubah, mikiri aja enggak kita kadang-kadang. Mikiri aja enggak. Syayyabatni Hud wa akhwatuha, yang buat aku berubah di surat Hud dan saudara-saudaranya surat Hud. Saudara-saudaranya surat Hud itu adalah surat-surat tentang kiamat. Nah kalau surat Hudnya sendiri apa? Surat Hud itu ada ratusan ayat di situ. Maka sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma wa radhahuma mengatakan, yang membuat Nabi itu berubah rambutnya daripada surat Hud bukan semuanya, tapi adalah firman Allah Subhanahu wa taala, amantu billah tsumma istaqim. Iman kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah iman. Itu yang membuat rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam memutih atau berubah begitu cepat. Ya. Jadi perintah istiqomah itu memang perintah yang berat. Makanya dikatakan khairun min alfi karamah.
Kalau kepingin tahu kesaktian, orang yang sakti itu adalah orang yang punya amal istiqomah, nggak pernah pedot. Oh, ini sakti. Ini lebih baik daripada 1000 kesaktian, 1000 karomah. Wali kalau punya karomah, ketahuilah kita nggak usah macam-macam karomahnya. Ada yang lebih baik daripada karomah segala macam. Daun jadi duit, air jadi susu dan seterusnya. Ada yang lebih baik daripada itu. Apa itu? Istiqomah. Sholatnya sampai mati, zikirnya sampai mati, baca Qur'annya sampai mati, tahajudnya sampai mati, walaupun sedikit. Itu adalah khairun min alfi karomah, lebih baik di sisi Allah daripada 1000 karomah. Karena memang itu adalah perkara yang kalau kesaktian nggak nunggu kita, orang kafir juga bisa sakti. Jin itu juga bisa mengeluarkan kesaktiannya, nggak nunggu kita. Tapi kalau istiqomah, ada. Istiqomah ini miliknya mukmin. Yang namanya istiqomah ini miliknya orang Islam. Nah, karena itu kalau kita merasa berat di dalam menjalani istiqomah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kepada kita kemudahan untuk bisa menjalankan istiqomah. Dari sini kita paham. Saya yakin kalau kita ini semuanya pasti kepingin menjadi orang yang istiqomah, jelas sudah. Tapi kepingin istiqomah itu tidak menjadi satu-satunya syarat agar kita bisa menjadi orang istiqomah. Artinya modal kepingin jadi orang istiqomah nggak cuma modal kepingin toh. Kalau cuma modal kepingin ya semua orang bisa. Tapi apakah orang yang kepingin itu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu juga menjadi syarat mutlak. Semua orang pasti kepingin masuk surga, tapi nggak semua orang yang kepingin masuk surga. Tergantung apakah orang yang kepingin masuk surga dipilih oleh Allah, dipantaskan oleh Allah, dibuat layak oleh Allah untuk masuk surga. Diizinkan nggak sama Allah untuk masuk surga? Kepingin istiqomah, dipilih nggak kamu menjadi orang istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala? Semua tergantung hidayah. Semua tergantung hidayah. Setelah nikmat iman dan Islam, setelah nikmat menjadi bagian besar dari kemuliaan umat Nabi Muhammad SAW, maka nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat hidayah. Kita ini bisa sholat bukan karena punya kaki, bukan karena kita dikasih hidayah oleh Allah. Berapa banyak orang yang nggak punya kaki nggak sholat, yang nggak punya kaki sholat. Kenapa? Yang nggak punya kaki punya hidayah, yang punya kaki nggak punya hidayah. Kita ini bisa baca Quran bukan karena kita punya mata, maaf. Tapi karena kita dipilih oleh Allah untuk berhak, pantas, layak, patut untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan pernah nyombongkan diri kita dengan amal ibadahnya kita. Kenapa? Karena kita beramal karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena apa-apa. Kita bisa sholat berjamaah di masjid atau di musala bukan karena rumah kita paling dekat. Kadang-kadang ada masjid atau musala yang dekat nggak datang, yang jauh datang. Orang itu bisa baca Quran bukan karena dia punya mata. Kadang-kadang tunanetra itu jangankan baca Quran, hafal. Yang punya mata, jangankan hafal, baca nggak kadang-kadang. Orang itu loman bukan karena punya duit. Orang itu loman bukan karena dia punya duit. Terlepas dia punya duit atau enggak, kalau sudah dipilih oleh Allah dapat hidayah, loman dia. Kadang-kadang yang lebih peduli itu justru orang yang melarat. Orang yang kaya nggak pernah peduli. Kenapa? Orang yang kaya nggak kaya hidayah. Orang yang miskin kaya hidayah dia. Maka yang miskin loman, perhatian, peduli kepada lingkungan sekitar. Yang kaya peduli amat, bukan peduli, nggak perhatian. Nah, itu sudah. Karena itu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita itu adalah hidayah. Ajal ma nazala minas sama at-taufiq. Paling mulianya, paling mahalnya sesuatu yang turun dari langit itu adalah hidayah. Paling mahalnya sesuatu. Kalau kita tahu bahwa paling mulianya sesuatu yang turun dari langit adalah hidayah, maka minta terus tuh hidayah. Nggak sah loh sholatnya kita, saking pentingnya hidayah. Nggak sah sholatnya kita kalau kita nggak minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Nggak sah sholatnya kita. Sholat subuh 2 rakaat 2 kali kita minta hidayah. Rakaat pertama minta ihdinas siratal mustaqim. Rakaat kedua juga kita baca yang sama. Minta itu. Fatihah itu ada 7 surat. 5 ayat. Ya, Fatihah itu ada 7 ayat. 5 ayat pertama itu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 5 ayat adalah pujian kepada Allah. 2 ayat terakhir permintaan, doa. Apa yang pertama kali kita minta setelah 5 ayat kita memuji Allah? Ihdinas siratal mustaqim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Makanya dikatakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kepada kami taufik, hidayah untuk bisa menempuh jalan yang lurus. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya mereka yang telah Engkau berikan nikmat hidayah kepada mereka. Ya Allah, berikan kepada kami hidayah sebagaimana para nabi atau orang-orang soleh mereka mendapatkan darimu hidayah untuk bisa menempuh jalan yang lurus, maka kami bisa menempuh juga jalannya mereka. Saking pentingnya hidayah, wajib kapan kita sholat minta hidayah. Kalau bismillahirrahmanirrahim masih ada khilaf di antara ulama, apakah itu bagian dari Fatihah ataukah tidak. Tapi mazhab kita, mazhab Syafi'i, bismillahirrahmanirrahim itu bagian daripada Fatihah. Tapi kalau ayat ihdinas siratal mustaqim, enggak ada khilaf di antara ulama. Semua sepakat bahwa itu adalah ayat daripada ayat-ayat suratul Fatihah. Saking pentingnya hidayah, kapan kita kunut? Kan agak panjang dikit tuh bacaan kunut. Yang pertama kali kita minta apa? Hidayah. Allahumma hdina fi man hadad. Ya Allah, berikan, limpahkan kepada kami hidayah sebagaimana Engkau berikan hidayah kepada orang lain, orang-orang soleh dan para nabi, para aulia. Saking pentingnya hidayah, bahkan Rasulullah SAW itu pernah minta 4 perkara. Apa itu? Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Al-huda hidayah, wa tuqa ketakwaan, al-afaf kemampuan untuk bisa menjauh dari kemaksiatan, wal ghina yaitu kaya hati. Kaya hati bukan kaya duit yang dicari sama Nabi. Kaya hati. Kalau kita nyari kaya duit, kaya hati urusan belakangan. Kalau Nabi enggak minta kaya hati. Kalau kaya duit mau jadi apa juga, gunung jadi emas juga bisa tuh Nabi. Ya, tapi bukan itu yang beliau cari, kaya hati. Dari 4 perkara ini yang pertama kali beliau minta adalah hidayah. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Yang pertama kali beliau minta adalah hidayah. Nah, pertanyaannya kenapa? Kok yang pertama kali beliau minta hidayah? Jelas. Karena jelas kalau orang tuh nggak dapat hidayah, dia nggak akan bisa menjadi orang yang taqi, menjadi orang yang bertakwa. Tanpa hidayah orang tuh nggak mungkin bisa menjauh dari kemaksiatan. Tanpa hidayah orang tuh nggak mungkin kaya hatinya. Jadi yang pertama kali beliau minta adalah hidayah. Untuk bisa menjadi orang yang bertakwa butuh hidayah. Untuk bisa menjauh dari kemaksiatan bukan butuh kepada kekuatan fisik, tapi kekuatan hati. Untuk selamat daripada cinta dunia, bukan dengan Allah berikan kepada kita banyaknya dunia kemudian seperti orang yang lapar kemudian kenyang. Oh, cinta dunia itu obatnya ya dunia. Enggak. Cinta dunia itu obatnya adalah kaya hati, qanaah. Semua membutuhkan kepada hidayah. Sering kita baca doa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkan kepada kami yang hak adalah hak dan berikan rizki kepada kami untuk bisa mengikuti yang hak. Rizki apa? Hidayah. Tanpa hidayah kita nggak akan bisa mengikuti yang hak. Kita ini bisa mengikuti yang hak bukan karena kita tahu yang hak adalah hak. Berapa banyak perkara yang hak kita tahu itu adalah hak, belum tentu kita bisa mengikutinya. Kenapa? Mungkin saat itu kita belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang tahu sholat itu hak, tapi kok nggak sholat? Nutup aurat itu adalah hak. Kenapa kok nggak nutup aurat? Ya karena dia belum dapat hidayah. Makanya doanya para salaf, ya Allah, tampakkan kepada kami yang hak adalah hak dan berikan rezeki kepada kami untuk bisa mengikutinya. Lek rotok percuma. Kalau cuma sekedar tahu percuma. Kalau nggak diamalkan, untuk ngamalkan ilmu, ngamalkan apa yang hak itu butuh hidayah, butuh rezeki berubah hidayah. Ya Allah, tampakkan kepada kami yang batil adalah batil. Tampakkan kepada kami yang batil adalah batil dan berikan kepada kami rezeki, kemampuan untuk bisa menjauhinya. Rezeki apa? Ya hidayah lagi.
Tanpa hidayah kita nggak akan bisa menjauhi apa yang batil. Berapa banyak perkara yang batil kita tahu itu adalah batil, tapi tetap dilakoni. Kenapa? Dia belum dapat hidayah saat itu. Tidak terpilih saat itu untuk mendapat rizki yang paling agung, yang paling mahal turun dari langit. Saya yakin semua di antara kita ini kepingin masuk surga. Mudah-mudahan masuk surga ya. Tanpa hisab, insyaallah ya. Ketahuilah maharnya surga itu husnul khotimah. Tanpa husnul khotimah nggak mungkin kita masuk surga. Maharnya husnul khotimah adalah istiqomah. Yamutul mar'u ala ma'asha alaih. Kata Nabi, seseorang itu mati sesuai dengan kebiasaan hidup. Namanya kebiasaan itu sering berarti. Namanya kebiasaan itu istiqomah berarti. Maharnya surga husnul khotimah. Maharnya husnul khotimah istiqomah. Maharnya istiqomah ibadah. Ibadah dulu. Karena nggak ada istiqomah dalam selain ibadah. Saya istiqomah, Beb. Istiqomah apa ini? Merokok, Beb. Bukan istiqomah itu namanya. Salah kata-kata itu namanya. Dengan ngomong rutin. Jangan ngomong istiqomah. Istiqomah itu dalam urusan ketaatan. Maharnya ibadah, hidayah. Maharnya ibadah, hidayah. Jadi kalau kita kepingin masuk surga, langkah pertama adalah pastikan nggak tambah umur kecuali tambah hidayah kita. Kepingin surga tapi tambah umur nggak tambah hidayah, menjauh dari surga berarti. Hidayah, ibadah, istiqomah, husnul khotimah, surga. Itu gandeng sudah. Nggak mungkin lepas satu sama lain. Rantai itu rantai. Paling mahalnya sesuatu yang turun dari langit adalah hidayah. Rizki, hidayah itu rizki. Rezeki hidayah itu. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum lanafahat, kata Nabi. Ala fata'arradula. Kita rezeki apapun kita cari. Tapi kalau rezeki hidayah kadang-kadang nggak kita cari. Kata Nabi, Allah tuh punya anugerah setiap hari buat kalian. Punya hadiah, punya rizki. Setiap hari Allah bagi untuk kalian. Tapi kata Nabi apa? Ala fata'arradula. Jemput, cari yang aktif, yang semangat, bukan pasif. Fala'alla ahadakum an tusibahu nafhatun fala yashqa ba'daha abada. Barangkali sekali-kalinya kalian mendapatkan anugerah tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan menjadi orang yang celaka selamanya. Termasuk anugerah tersebut adalah yang paling penting, hidayah. Barangkali sekali-kalinya kamu dapat hidayah, taat mati, husnul khotimah, tobong dosane, dosa ganti ganjaran, surga, kata Nabi. Tapi orang kalau dalam urusan hidayah nunggu. Tapi urusan duit, urusan jabatan, wah, berlomba-lomba semangat dia. Mana ada? Saya mau tanya. Nyari duit zaman sekarang gampang apa susah? Saya mau tanya, ada di antara jenengan yang nggak mau jadi orang kaya? Ada. Kalau ada di antara jenengan nggak mau jadi orang kaya, jenengan yang ceramah saya yang mendengarkan. Saya kepingin sugi pulau itu. Nah kalau jenengan nggak kepingin sugi, berarti jenengan lebih hafid di mani pulau. Semua kepingin jadi orang kaya. Pertanyaannya gampang nggak kepingin jadi orang kaya itu? Susah. Kalau kepingin Senin kepingin Selasa jadi orang kaya itu. Kalau gampang, Senin kepingin Selasa sugi, gampang kok. Tapi kenyataannya susah. Senin kepingin, tidak tahu sampai kapan Bu Sugi buka. Jelasin ya, susah. Tapi dicari nggak kekayaan itu? Cari. Sampai sekarang kita nyari kaya itu. Padahal kita tahu itu susah ya. Saya mau tanya, hidayah sama kaya lebih penting mana? Hidayah. Kenapa kaya nggak bisa beli surga? Sugi-sugi ini uang kalau mesti mlebu surga, karena surga itu bukan dibeli oleh duit, kekayaan, harta. Hidayah lebih penting daripada kaya. Tapi kaya kita cari hidayah di teni. Apa kok durung sholat? Belum dapat hidayah. Loh kok duit digolek hidayah di teni. Badan lebih penting hidayah daripada duit. Jabatan juga begitu. Kata ulama, pintu dunia ini sempit. Yang kepingin banyak, uyel-uyelan, sikut-sikutan, jegal-jegalan. Wali kota, satu kursinya,
Yang nyalon 10, jegal-jegalan. Oh ya sikut-sikutan. Kenapa? Pintu dunia itu sempit, yang kepingin banyak. Sikut-sikutan wis, lek gak nyikut disikut. Kalau kamu nggak jegal, dijegal. Kalau kamu nggak bunuh karakternya fulan, ya nggak jadi kamu. Bunuh karakternya dia. Wong dia juga berniat untuk bunuh karakternya kamu. Gak enak, gak ada enaknya sudah nyari dunia ini. Wong digolek lek gak sugih gak bakal sugih kok. Lek gak digolek lek cek sugih. Jadi berpalingnya kita dari dunia bukan membuat kita jauh dari dunia. Tidak mengurangi rezekinya kita. Getunya kita sama dunia juga nggak nambah rezekinya kita. Wes biasa saja sama dunia. Wong diatur. Iya. Dia dihandle, diatasi sama Allah, masa nggak yakin? Kita ini kan pernah kecil dulunya. Pernah sekolah. Waktunya bayar SPP. Kita minta ke bapak. Pak, sudah waktunya bayar SPP. Pasti jenengan yakin bapak pasti akan mengusahakan untuk memberikan uang kepada saya untuk bayar SPP. Pasti yakin. Lapar, masuk dapur, ada ibu, bu makan. Pasti kita sebagai anak satu yakin ibu pasti sebentar lagi ngasih saya makan. Yakin. Lah masa nggak yakin sama Allah? Masa tambah umur nggak tambah yakin sama Allah? Anak kecil itu yakin sama orang tuanya. Lah masa kita sebagai hamba nggak yakin sama Allah Subhanahu Wa Taala? Pak, saya minta uang buat sangu sekolah. Yakin pasti bapak ngeluarkan dompet ngasih duit kepada kita. Yakin waktu kita kecil gini mau buat? Yakin kita. Kalau nggak punya uang, pasti mengusahakan. Nggak mungkin anaknya ditelantarkan dalam keadaan lapar. Pasti yakin. Lah maksud kita ini bakal ditelantarkan sama Allah Subhanahu Wa Taala? Nggak mungkin. Cuman masalah kita nggak yakin sebagaimana yakinnya anak kecil kapan minta sangu kepada orang tuanya. Yakinnya kita kepada Allah ini yang kurang. Pintu dunia itu sempit, yang kepingin banyak. Sikut-sikutan. Pintu surga, pintu yang membuat kita sampai kepada Allah itu luas. Yang kepingin jarang. Makanya nggak ada ceritanya jadi walinya Allah sikut-sikutan, nggak ada. Jadi wali kota sikut-sikutan banyak. Jadi walinya Allah sikut-sikutan. Ada orang masuk ke sikut-sikutan nanti. Aku besok sikut-sikutan jegal-jegalan. Kenapa? Pintunya Allah itu luas. Yang kepingin sedikit. Yang kepingin sedikit. Ya karena itu cari pintu surga aja, jangan cari pintu dunia. Mau nasi enak, enggak sih enggak enak. Kalaupun kita menjauh dari pintu dunia, enggak bakal kelaparan kita. Loh yang maksiat, bahkan yang kafir dikasih rezeki sama Allah. Ya sugi. Lah maksud kita ini taat sama Allah, nyari pintu surga aja dah, saya enggak cari pintu dunia. Dibuat lapar kita sama Allah, ditelantarkan, enggak mungkin. Yang maksiat aja dikasih rezeki, maksud kapan kita tadi dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Karena kalau kita tahu rezeki hidayah itu rezeki yang paling mahal, ini yang paling penting buat kita untuk kita cari seumur hidup kita. Kita kan enggak, mesti mindset kita, cara berpikirnya kita yang ada di benaknya kita rezeki, duit, jodoh, sehat, waras, itu sudah. Lupa loh, hidayah itu paling pentingnya rezeki sebetulnya. Paling mulianya, paling mahalnya suatu yang turun dari langit adalah hidayah, adalah taufik. Ya Allah, kalau urusan dunia ini, ya seperti orang dulu bilang lah, kanon teh ngurusin dunia ini, nggak ada habisnya. Orang itu kalau punya lembah isinya emas, dia berharap lembah kedua isinya emas lagi. Kalau dia punya 2 lembah isinya emas, dia berharap lembah yang ketiga isinya emas lagi. Terus begitu. Sampai kapan? Hatta yamla'afahu at-turab. Sampai yang namanya tanah nyumpel mulutnya. Nah, jadi orang itu bukan obat. Orang itu sadar, bukan sadar akan enggak pentingnya dunia, bukan karena dia semakin kaya, enggak. Orang itu semakin kaya. Kalau hatinya tamak sama dunia, tetap kepingin mana. Seperti saya bilang di awal, kita ini lapar, tapi makan itu obat. Kan begitu ya? Nggak mungkin kalau sudah kita makan 2 kali, 3 kali imbu, misalnya kepingin mana, nggak mungkin disebut. Haus, minum 1 gelas, kurang 2 gelas, selesai. Penuh. Tapi orang kalau rakus sama dunia, bukan kalau dia kaya terus mari wis warak aku hilang laku, enggak, tambah kepingin lagi seperti minum air laut, tambah ngelak, bukan tambah hilang hausnya, enggak.
Urusan dunia ini remeh, urusan dunia ini kecil, urusan dunia ini apa? Ada akhirnya gitu. Ada akhirnya. Saya kasih contoh. Rumah besar. Sak lapangan bola kalau rumahnya. Tapi kalau sudah mati, tinggalnya di mana? Wes, ya itu dunia itu. Ya itu dunia itu. Rumahnya terang. Bayar listriknya kalau perlu jutaan. Ratusan juta, miliaran kalau perlu setiap bulan. Tapi kalau sudah mati, ada kuburan yang strongking tak ada. Ini Bib, kuburannya ini kan ada ya, kuburan yang katanya surga dunia ya. Artinya kuburan yang mahal-mahal itu kan ada. Iya, keduen Pedro isinya opo. Kita tetap sempit. Kuburan model opo larang kita tetap sempit. Itu dunia. Pakaian, mahal-mahal. Import kalau nggak dari Milan, dari Paris. Waduh. Kapan mati ada kain kafannya dari Milan, dari Paris. Mana beb iki sing mati iki wong sugih. Biasanya dia pakai pakaian itu yang mahal-mahal. Letak ke pasar gede, gatel jadi ini. Saya kepingin tahu kalau sudah mati, apa nunggu kain kafan datang dulu dari Milan? Tetap pasar gede balik-balik. Paling pasar lagi saji itu. Ya itu sudah. Itu dunia. Dunia itu satu di antara dua. Kalau enggak kita yang meninggalkan dunia duluan, ya dunia yang meninggalkan kita. Enggak mungkin mulai lahir sampai mati, enggak mungkin. Dunia meninggalkan kita, ya, atau kita yang meninggalkan dunia duluan. Satu di antara dua itu. Wah, kenalannya ada ribuan kontak, semuanya Twitternya centang biru semuanya, Instagramnya centang biru semuanya, kenalannya orang-orang top. Kalau sudah mati, kenalannya dia, relasinya dia, cacing tanah sama kecoa. Ya itu dunia. Ya itu yang banyak orang itu nyari sampai lali ambil sholat jadi di sini golei. Yang bakal dia tinggal sampai lali nutup aurat, ya ini gara-gara dunia ini sudah. Kadang-kadang ada kok artis cerita dulunya dia adalah anak pondok Qori'ah. Apa namanya kalau ada acara dia tampil sebagai pembawa yang bawakan bukan host, yang bawakan Al-Qur'an. Dia anak pondok. Suaranya enak. Kebetulan ada produser musik yang mantau dia. Suaranya enak. Kita jadi biduan dangdut cocok. Ditawari, kena kudungan. Di pondok tepat kena, Masya Allah. Ditawari. Mau enggak saya bawa ke Jakarta? Saya ini produser rekaman begini. Wah, kamu bakal begini, bakal terkenal, bakal kaya, bakal ini, bakal itu. Kira-kira enggak goyah imannya anak tadi. Saya mau tanya, ada biduan dangdut kudungan. Datangi orang tuanya, Pak, Bu, anak jenengan suaranya top. Saya ini produser rekaman. Anak Anda kalau saya bawa ke Jakarta, insya Allah saya orbitkan sebentar jadi. Suaranya wis enak. Garek digawe terkenal tok nari, tapi harus dilepas kudungnya. Engko wis umur 50 gawe maneh. Wis gak payu. Gawe maneh. Kira-kira jangankan anaknya, orang tuanya goyah enggak imannya? Wis nduk mandek kok pondok. Bayangkan tampil bawa Al-Qur'an, ya Allah, rok cekak, dandanan menor. Untuk cari apa? Cari rumah, tapi bakal dia tinggal. Cari popularitas, tapi bakal dia tinggal. Cari relasi orang-orang terkenal, bakal dia tinggal. Cari kendaraan, ujung-ujungnya adalah keranda. Rezeki itu hidayah. Kenapa dari hidayah kita bisa dapat surga? Itu sudah. Baru-baru ini kan viral video nasihat seorang kakek-kakek, tapi bagus nasihatnya, nggak apa-apa. Dia mengatakan gini, kejarlah dunia, belum tentu dapat. Kalaupun dapat, belum tentu banyak. Kalaupun banyak, belum tentu puas. Kalaupun puas, pasti nggak selamanya. Itu dunia. Alihkan perhatianmu, carilah surga.
Kalau sudah kamu masuk surga, pasti kamu dapat sesuatu yang banyak. Nggak ada barang sedikit di surga. Alah, mas amin itu, di surga nggak ada. Semuanya banyak. Kalau sudah banyak, puas. Nggak ada orang masuk surga. Waduh, kok masuk surga? Nggak ada itu. Kok nyesel? Nggak ada. Puas. Dan sudah banyak, sudah puas selamanya lagi. Wes, yo akeh, yo warak, puas, iya selamanya. Lah buat apa kita ini nyari dunia sampai lupa surga ini? Tempat aslinya kita ini dunia apa surga? Surga. Nah, jangan gara-gara dunia lupa jalan pulang gitu. Selesai. Seperti yang saya bilang tadi itu, kita berpaling dari dunia, noleh, ya apa namanya, melengos dari dunia, itu nggak ngurangi rezekinya kita walaupun 1 rupiah, nggak ngurangi. Getunya kita sama dunia nggak nambahi 1 rupiah pun dari rezekinya kita. Mosok kalah sama cecok. Kalah sama? Loh, kok ambil cecok, Beb? Saya kasih gambaran. Cecok itu rezekinya apa? Makanannya apa? Nyamuk. Saya mau tanya, cecok bisa miber? Rezekinya? Miber. Nyamuk, laron, apalagi laler. Kalau pakai akal, oh, yang namanya cecok ini bakal banyak yang mati kelaparan. Kenapa? Kayak sok miber, gak disuwi. Rezeki ini miber kabeh, disuwi kabeh, mati kelaparan. Saya mau tanya, ada cecok mati kelaparan? Ojo maneh, mati kejepret. Ojo maneh kelaparan, mati gara-gara apa cecok keringetan itu muteri, rezeki tidak ada. Misal cecok di tembok sebelah sini, mungkin dia melihat ada nyamuk sebelah situ atau laler sebelah itu, pelayon, uber, tetap subhanallah kalau sudah jadi rezeki itu nyamuk, dia marani, wes bondo ilat tok lalu ditangkap, ya itu cecok, itu sudah cecok. Yang saya mau tanya, yang keringetan cecok apa menungso? Loh, yang berakal ini cecok apa menungso? Ya Allah. Saya mau tanya, yang beriman ini manusia apa cecek? Manusia, tapi sing yakin kok cecek, gitu loh. Kita ini beriman, tapi yang yakin kok cecek. Subhanallah. Ayam. Pernah ayam itu keluar dari kandang, balik-balik bawa kresek, isinya dedek, isinya beras, isinya jagung. Takut yang pitik dia nih, lapang gue kresek kayak gini. Udah meni kok cari meni sudah. Yang pulang bawa bekal untuk besok, minggu depan, bulan depan siapa? Manusia. Besok hidup belum tentu dia. Sekarang pagi belum tentu malam kita. Tapi saya yakin dengan persediaan untuk malam nanti ada. Jangankan nanti malam, besok ada. Mungkin minggu depan ada kita kulkas. Masya Allah. Ya Allah. Ayam itu mungkin lebih yakin daripada kita. Padahal Nabi sudah bilang, lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalah. Enggak ada orang itu mati kecuali sudah sempurna 2 hal. Apa itu? Ajalnya dan rezekinya. Enggak ada. Ajalnya masih ada, orangnya masih hidup, tapi rezeki entek. Mangap tok enggak mungkin. Enggak mungkin. Rezekinya kalau sudah habis waktunya mati. Kalau bisa hidup ya berarti ada. Tenang aja. Tenang aja. Siapapun, Bib, saya ini ngoyo kerja untuk anak istri, Bib. Jadi kalau saya mati, anak istri saya terjamin. Loh kok lek bakal mati di sini mana anak ibu bojomu. Kamu nyari rezeki untuk mereka, jangan-jangan anaknya kamu mati duluan, istrinya kamu mati duluan. Siapa yang tahu? Mau yang nanggung rezekinya kita atau anak istri kita, tetap Allah. Kapan kita tinggal nggak berubah Tuhannya mereka. Tenang aja, jangan bingung. Nggak ada orang tuh hidup rezekinya habis, atau orangnya mati tapi rezekinya masih carry. Ada. Kadang-kadang ada orang sakit, koma, masuk rumah sakit seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, nggak mati-mati. Biasanya orang itu kalau koma kan, maaf, mulutnya kan menganga ya. Subhanallah, ada keluarganya, sanak familinya datang dari umroh, bawa air zam-zam, iling dulur kurek loro sakit. Tak sambangane terus mari ngono tak kayak jam-jam diri tak diwarasi. Kan gitu ya. Wis dikasih zam-zam itu 3 sendok. 1 2 3 ngomong mungkin siang hari pulang.
Itu saat jam ditelepon mati. Ya itu sudah ditunggu. Itu sudah ditunggu. Apa itu rezeki air zam-zam 3 sendok? Entek rezeki ini baru mati. Kadang-kadang apa yang sudah di mulut, apa yang ada sudah di mulut, kalau bukan rezekinya nggak masuk perut. Mati di siang, muntah, rezekinya semut. Karena ada orang mati dalam keadaan keselak itu kan ada. Keluar isi mulutnya itu. Keluar isi mulutnya. Sudah di mulut ini, tapi karena nggak masuk perut. Rezeki itu bukan yang masuk mulut, masuk perut. Yang jadi daging, yang jadi otot, itu rezeki. Itu rezeki. Adapun yang termuntahkan dari mulut itu namanya bukan rezeki. Sudah masuk mulutnya, ternyata yang menjadi rezekinya masuk perutnya semut. Sudah masuk mulutnya manusia, tapi sudah lebih dulu masuk perutnya semut. Itu gambaran. Itu dunia. Itu dunia. Wes, jangan bingung gara-gara dunia sampai kita lupa untuk istiqomah ibadah. Yes. Itu resepnya kita tenang. Saya mau tanya, jenengan sumpah gara-gara apa? Gara-gara dunia kita ini sumpah. Saya mau tanya, ada di antara kita yang sumpah gara-gara ibadah? Tapi kenapa kita nyari dunia? Kita tahu bahwa badan itu sumpah. Jangan dianggap orang kaya itu nggak sumpah. Kalau orang kaya itu nggak sumpah, nggak nembak kepalanya sendiri mereka. Kita tahu dunia itu bikin sumpah. Belum. Kok iso sing sugih mati bunuh diri akeh? Ini sumpah mereka itu. Oh, kepingin apa bisa terjun dari lantai 50 mati. Ya sugih badan. Banyak itu ceritanya. Dunia itu bikin kita sumpah digoleki. Ibadah itu nggak bikin kita sumpah, bikin tenang, diatur. Jadi kita ini aneh. Manusia ini orang yang aneh. Kepingin tenang tapi golek sing ruwet. Gak kepingin ruwet tapi digolek sing ruwet. Repot. Karena itu, ya, mulai dari sekarang, kapan kita bicara rezeki, jangan hanya bicara tentang duit. Hidayah itu yang paling penting. Adapun duit nggak kita minta, kalau sudah waktunya datang ya datang. Kalau sudah waktunya Allah kasih kepada kita, ya akan sampai kepada kita. Karena mudah-mudahan, ya, amal ibadah yang biasanya kalau sudah masuk 10 hari kedua ini mulai kendu ya semangat ini. Dari poso nih tok wis, saking wajib poso. Coba kan ditinggal bisa nih poso ya. Istiqomah itu paling penting. Istiqomah tarawih witirnya. Saya mau tanya, sahur itu kan makan itu kan enak ya. Tapi kalau sudah semakin akhir Ramadan, kuat. Bukan masalah kuat-kuatan, sunnah. Bangun sebelum subuh itu barokah, walaupun cuma terbangun tok. Kadang-kadang orang itu kalau sudah menjelang akhir ini, softnya kemajuan ya. Biasanya kalau saking pergi maju. Kalau sudah mau akhir, gak usah dikongkon wis. Loro, telu. Gak usah dikongkon maju, sing rapet deh. Itu gambaran sudah wis. Karena itu jadilah kita ini orang yang berhasil menyempurnakan ibadahnya kita dengan keistiqomahan. Sehingga mudah-mudahan ibadah kita adalah ibadah yang disempurnakan oleh Allah, yang diterima oleh Allah, yang membawakan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. 1-2 pertanyaan mungkin kalau ada. 1-2 pertanyaan kalau ada sebelum saya tutup dengan doa. Ibu-ibu kalau ada yang mau tanya boleh. Kita ini kalau repot, saya mau tanya, istiqomah itu repot apa enggak? Saya mau tanya, istiqomah itu gampang apa susah? Susah. Tapi pernah nggak minta tolong sama Allah untuk kasih istiqomah? Itu gambaran. Kita ini kalau repot, kesusahan, kita lupa dari Allah. Kepepet duit, kepepet utang. Jarang orang sekarang kepepet utang terus ngakeh no tahajud, ya Allah, kepepet saya Allah, tolong ya Allah. Nggak ada cara. Orang itu kalau kepepet bingungnya sama manusia lagi. Balik nama manusia mana? Kepepet utang sama mana ya? Nah gitu. Bukan terus kepepet utang. Nggak ada ngasih saya lancar rezeki kecuali Allah. Kok minta tahajud tak akeh no sholawat, tak akeh no dzikir, istighfar, sholawat mancing rezeki. Ada. Istiqomah itu juga nggak gampang. Maka yang bisa menyelesaikan masalah itu adalah Allah. Yang sering kita minta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sering kita minta
hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dikasih panjang umur, sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasul, dikasih istiqomah, dan Allah kasihkan kepada kita rezeki husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربات لنا في ديننا مع الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما ورزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقياء علماء نحظى بالخير فكل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسلا منون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحج دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرام اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن نسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله الرحمن الرحيم